Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Salah satu nikmat yang mulia yang Allah berikan adalah Allah masih memberikan kita kenikmatan kesehatan. Karena dengan nikmat sehat inilah kita bisa melakukan segala aktivitas baik ibadah maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Dalam hal ini termasuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Anak-anak para rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang tentunya Bapak banggakan, Bapak ingin menyampaikan dan meneruskan dan tidak bosan-bosan ingin menyampaikan kepada teman-teman keseluruhannya, baik kelas 5A maupun kelas 5B, dan secara umum kepada anak-anak Bapak di SD Syafi'i. Begitu juga dengan ayah bunda beserta subscriber Bapak untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Karena kita masih banyak di tempat-tempat kita, khususnya DKI, masih terpapar COVID-19 yang masih begitu tinggi. Oleh karena itu, Bapak ingin menyampaikan dan ingin meneruskan lisan dari pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan Provinsi DKI, yang mana sekolah kita bernaung di bawah Dinas Pendidikan. Bapak ingin menyampaikan untuk selalu senantiasa menjaga jarak, untuk selalu senantiasa tetap di rumah. Apabila tidak terpaksa, apabila berpaksa ingin keluar di tempat-tempat keramaian karena kebutuhan yang mendesak, maka selalu senantiasa mencuci tangan dan juga selalu senantiasa menggunakan masker. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan bisa menghindarkan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai, dan marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Amin. Baik anak-anak para rahmat yang Bapak cintai, kita masuk pada pembelajaran kita Selasa pekan kemarin, yang mana kita sudah membahas berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kita melanjutkan dengan peristiwa Fathul Makkah. Kemudian yang insyaallah yang hari ini akan kita bahas, hari ini yang akan kita pelajari, kita masuk pada pembelajaran yang ke-8, yaitu peristiwa Haji Wada yang mana terjadi pada tahun 10 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada 6 Hijriah, terjadi pada tahun ke-6 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Kemudian Fathul Makkah terjadi pada tahun yang ke-8 Hijriah. Kemudian peristiwa Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan. Tentu bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video Pak Rahmat, usahakan bersamaan juga dengan buku mapel sejarah di depan kalian ketika kalian melihat video Bapak, karena pembelajaran atau apa yang Bapak sampaikan semuanya terkandung dalam buku kalian. Kemudian ada beberapa referensi-referensi yang Bapak ambil
sebagai penambah wawasan untuk teman-teman di kelas 5A, kelas 5B, dan juga pemirsa YouTube Bapak. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan yang halaman 65, peristiwa Haji Wada. Pertama yang ingin Bapak bahaskan adalah kaum muslimin berangkat ingin melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin berangkat melaksanakan ibadah haji. Anak-anak Bapak yang berbahagia, pada tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, menyampaikan himbauan tersebut kepada kaum muslimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan ibadah haji. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya pada tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hal demikian, respon yang terdengar oleh para sahabat-sahabat yang lain ketika mendengar berita tersebut, banyak kaum muslimin berdatangan, berbondong-bondong ke Madinah. Sebagian lagi kaum muslimin yang lain ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju Mekah. Kesemuanya itu berharap dalam perjalanan tersebut harapan kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu atau 4 hari terakhir dari bulan Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat menuju Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Dzulhulaifah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah, kemudian beliau bermalam di daerah namanya Dzulhulaifah. Kemudian dia memulai ihram di sana. Kemudian anak-anakku sekalian, pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Mekah dan sampai di sana pada waktu subuh tanggal 4 bulan Zulhijjah. Kemudian di hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu di Mina. Kemudian anak-anakku sekalian, pada pagi harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya hingga sampai di daerah namanya Arafah dan istirahat di Namirah, di daerah Mina. Di daerah Mina, di daerah Arafah. Kemudian anak-anakku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah matahari agak panas, setelah matahari agak condong ke barat atau mau tenggelam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengendarai ontanya. Namanya ontanya itu adalah Al-Qaswa menuju lembah Urana. Ya, menuju lembah Urana. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah Urana, kemudian beliau menyampaikan khutbah dengan dihadiri sekitar 124.000 sampai dengan 144.000 kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya,
Jadi ketika Rasulullah SAW sampai di daerah namanya Urana, lembah Urana, Rasulullah SAW berkhutbah. Pada saat itu kaum muslimin yang hadir sekitar 124.000 atau lebih, sekitaran 144.000 kaum muslimin. Kemudian anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah tersebut pada peristiwa Haji Wada, apa yang beliau sampaikan? Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin saja setelah tahun ini aku tidak akan bertemu kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya beliau akan pergi meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan keseluruhan kaum muslimin selama-lamanya, bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah Rasulullah SAW menyampaikan hal demikian, menyampaikan wasiat, menyampaikan himbauan tersebut, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wasiat-wasiat yang penting dalam khutbah tersebut. Yang tercantum dalam 7 poin. Yang wasiat tersebut yang pertama adalah menjelaskan tentang perlindungan terhadap darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah SAW berpidato di daerah Urana, kemudian dihadiri oleh 1.224.000 kaum muslimin, atau sekitar 144 kaum muslimin, 144.000 kaum muslimin. Poin yang pertama Nabi SAW sampaikan kepada kaum muslimin adalah menjelaskan tentang perlindungan terhadap darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kehormatan seorang muslim harus dijaga. Darah seorang muslim harus dijaga. Karena kehormatan seorang muslim, jiwa seorang muslim itu jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW penghapusan adat jahiliyah dan riba jahiliyah. Ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab, kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan syariat Allah, dihapus. Dan juga Nabi SAW memerangi praktek-praktek atau pelaksanaan ribawiyah. Ribawiyah itu anak-anakku sekalian, Pak Rahmat, contoh riba ya. Bapak pinjam uang ke Aisyah Amirah, anak Pak Rahmat misalnya. Kata Bapak, Aisyah, Bapak pinjam uang 20.000 ya. Kata Aisyah, boleh Pak Rahmat, tapi nanti kembaliin 25.000. Nah, 5.000 sebagai ziyadah, sebagai tambahan, disebut ahli riba. Karena pinjam 20.000, kembali juga 20.000. Lebih dari 25.000, maka jatuh pada ribawiyah, melebihkan pinjaman. Itu analog secara sederhana. Nanti panjang kalau pembahasan tentang riba. Kemudian anak-anakku sekalian, poin yang ketiga, wasiat yang ketiga yaitu agar kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan wanita. Dalam urusan kaum perempuan harus bersabar.
wasiat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menyampaikan tidak ada sesuatu yang aku takutkan kepada kalian adalah fitnatun nisa, fitnah terhadap perempuan. Ini cobaan buat kaum laki-laki, ya, fitnah terhadap perempuan. Beberapa orang di antara orang-orang soleh, orang-orang alim, hancur binasa disebabkan karena perempuan, disebabkan karena fitnah perempuan. Kemudian anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar kita berpegang teguh dengan kitabullah, istiqamah di atas manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis yang memberikan gambaran buat kita untuk selalu senantiasa istiqamah. Hadis ini memberi cambuk semangat, spirit buat kita untuk selalu senantiasa taat, patuh dalam ketaatan, taat terhadap perintah Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasul. Kemudian dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalikum khairukum ahsan. Dzalikum khairukum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dengan suatu permasalahan, farudduhu ila Allah, maka solusi Al-Quran untuk kita adalah kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah wa Rasul dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kalian benar-benar adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dengan demikian itu jauh lebih mulia, jauh lebih bermartabat. Sehingga anak-anakku sekalian, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian pegang dua ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah menekankan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, menjelaskan tentang rukun-rukun iman, menjelaskan tentang tauhid kepada umat manusia, wabil khusus kaum muslimin yang pada saat itu melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, taat dan patuh terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sebuah kisah yang menarik anak-anakku sekalian. Ketika di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ada sebuah peristiwa yang mana peristiwa tersebut terjadilah fitnah khalqul Quran. Fitnah pada masa itu mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran itu makhluk, laisa kalamullah, dan dia bukan perkataan Allah. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau disisa, beliau diseret. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, apa pendapat anda tentang kitab Allah? Tentang kitab yang empat, kitab suci yang empat, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa kata Imam Ahmad? Kalam Allah. Empat kitab tersebut merupakan firman Allah, kalamullah. Sehingga diseretlah Imam Ahmad bin Hanbal
Sehingga datanglah di antara murid-murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Wahai Imam, kenapa engkau tidak berontak saja? Seandainya engkau perintahkan untuk jihad, maka dengan sekejap pemerintah akan kita ambil alih. Ingat bagaimana perkataan Imam Ahmad. Bagaimana pendapat Imam Ahmad? Wahai muridku, wahai kaum muslimin, darah, kehormatan seorang muslim, nyawa seorang muslim jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Imam Ahmad menyampaikan berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis ketika peristiwa haji wada. Islam sangat menjaga, Islam sangat menghargai tentang kehormatan jiwa seorang muslim, darah seorang muslim, dan harta seorang muslim. Mudah-mudahan ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kesempatan kita akan bahas tentang turun ayat pada peristiwa haji wada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.